nama Al-Aqsa. Aqsa itu isim tafdil, paling jauh. Kayak kaburo akbar. Kaburo besar, akbar paling besar. Hasuna bagus, ahsan paling bagus. Aqsa paling jauh. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1233 km. Ini jarak yang ditempuh Rasulullah SAW ketika Isra, perjalanan di malam hari. Nah, hadis ini memberikan penekanan yang sangat kuat dari apa yang saya kaji, ya Bro. Saya mencoba memahami hadis ini bahwa inilah dua titik poros peradaban di muka bumi. Ya, titik Nabi Adam, Allah perintahkan membangun peradaban manusia di muka bumi, fondasi peradaban manusia di muka bumi. Titik nol peradaban manusia bernama Al-Masjidil Haram. Sekali lagi, titik nol peradaban itu dimulai di Masjidil Haram dan berakhir di Masjidil Aqsa, Palestina. Artinya, peradaban manusia dimulai Nabi Adam sampai Rasulullah dan Nabi Imam Mahdi nanti akan membentang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ini isyarat bagi kita. Apabila manusia seluruh dunia berbicara tentang Palestina, mata dunia tertuju pada Gaza, Rafah, Palestina, ini isyarat bahwa kita berada di peradaban terakhir di muka bumi ini. This is the sign for our God that now we are in the last episode of human civilization in the world. Itu kata mereka. Ini isyarat dari Allah. Ketika dunia berbicara tentang Palestina, Gaza, Rafah, Masjidil Aqsa, artinya kita berada di episode terakhir dari peradaban manusia di muka bumi. Dan ini isyarat jika Palestina merdeka, Israel hancur dan memang pasti hancur, Al-Aqsa kembali pada pangkuan umat Islam, maka kiamat dekat kepada kita. Lebih dekat daripada pundak dengan kepala kita. Itu kata Rasulullah kepada Abdullah bin Hawalah Al-Azdi. Setelah perang melawan Bani Mustalik yang sangat pelik, mereka tidak banyak jumlahnya namun strategi perang mereka hebat sehingga Rasulullah dan para sahabat kelelahan. Betapapun menang. Rasulullah SAW faham para sahabat lapar, haus. Maka Rasulullah memanggil Abdullah bin Hawalah Al-Azdi, "Ya Ibn Hawalah, ta'al. Insyir hadal makan." Sini. Kelilingi tempat ini. Kalau kamu menemukan ghanimah, ada kambing kah, unta, bawa sini, kita sembelih sama-sama. Kita makan. Berjam-jam keliling tidak menemukan seekor pun ghanimah. Bahkan mereka pulang dalam keadaan tangan kosong, termasuk Abdullah bin Hawalah Al-Azdi. Maaf ya Rasulullah, tidak seekor pun kami temukan. Rasulullah dengan senyum menepuk pundak Ibnu Hawalah Al-Azdi. "Ya Ibnu Hawalah, in ra'aita rayatan sudan qamat fi Baitul Maqdis aw fi aknafih fasa'atu aqrabu ilaika min yadayya fi mankibaika ila ra'sika ya Abdullah ya Ibnu Hawalah." Hai Ibnu Hawalah Al-Azdi, jika kamu menyaksikan panji Islam yang berwarna hitam dan putih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berkibar di Masjidil Aqsa atau pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada engkau, kepada kalian, ketimbang tanganku di pundakmu dengan kepalamu. Allahu Akbar. Jemaah, mau pilih mana? Palestina merdeka, Israel hancur, kiamat datang? Atau Palestina berdarah-darah dan kiamat masih jauh? Jawab, masih betah di Boyolali. Mau pilih mana jemaah? Bunda, mau pilih mana? Palestina merdeka, Israel hancur, Al-Aqsa kembali pada umat Islam dunia, dan kiamat masih jauh. Itu nggak ada pilihan, itu nggak ada. Terima atau tidak, yakin atau tidak, skenario Allah telah sampai pada ending peradaban kita. Inilah yang namanya iman dan kepasrahan kita kepada Allah. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Sedang Allah uji bagi kita. Dan kabar gembira datang dari Rasulullah SAW bahwa Palestina insya Allah akan merdeka. Yakin jamaah? Baik. Kita bahas sedikit Bapak Ibu sekalian tentang asal-muasal Palestina. Boleh? Singkat saja. Ibu Abdullah, dulu nama Palestina tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tidak ada.
Nama Palestina itu adalah dari tulisan yang ada di sebuah perahu yang terdampar di laut Gaza, di perairan Gaza. Itu abad ke-12 kalau tidak salah. Tahun 1100-an. Dulu namanya Syam. Dulu namanya Syam. Ya. Nah, Syam diambil dari nama putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya 5 anak laki-laki. Yang pertama bernama Abir, meninggal sebelum terjadinya banjir bah. Yang kedua Kan'an, mati ketika terjadi hukuman Allah kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, Armenia, ya di Mesopotamia. Kan'an termasuk yang diazab Allah, tidak mau beriman. Bahkan ketika berenang pun diajak sama Nabi Nuh, ini kam ma'ana. Tadi dibaca ayatnya. Dibaca belum? Bukan ya? Tadi surat Ibrahim tadi. Ini dalam surat Nuh kalau tidak salah ya. Nah, kemudian yang ketiga Yafis. Yang keempat Syam, yang kelima Ham. Yafis, Syam, Ham ini termasuk yang beriman, yang masuk ikut dalam perahu, dan merekalah yang melahirkan keturunan dari Nabi Ibrahim. Yafis mengembara ke atas, melahirkan bangsa Eropa, Balkan, Kazakhstan dan sebagainya, sampai Sisan, sampai Cina. Syam turun ke bawah, melahirkan bangsa Arab. Ham turun ke bawah lagi, melahirkan Mesir dan Afrika. Lalu kita turunan siapa? Kita nggak disebut. Kalau Yafis melahirkan bangsa Eropa sampai ke Balkan, Syam melahirkan bangsa Arab, Ham melahirkan bangsa Afrika dan Mesir. Lah kita dari turunan siapa? Bunda, boleh saya bertanya? Nabi Ibrahim punya istri berapa? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 3, ada yang bilang 2. Nggak ada yang bilang 1. Kalau 1 istilah teman-teman is 1, 2 is 2, 3 is 3, 4 is 4. Jadi disebut istri kalau 1. Setelah menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim ternyata menikah lagi yang ketiga kalinya dengan seorang istri yang nama aslinya Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah, nama aslinya adalah Siti Kentura. Ya, istri yang ketiga bernama Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Ya, nama aslinya Siti Kentura. Kira-kira dari mana? Dari Simo Boyolali. Berarti ayah bunda keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Kemungkinan Asia Tenggara, kelahiran dari keturunan Nabi Ibrahim istri yang ketiga. Ya, itu ayah bunda rahmatullah, dugaan sejarah saya versi yang pernah saya kaji, mohon maaf. Jika salah, mohon maaf. Ya, bahkan Nabi Adam sudah menapakkan jejaknya di Indonesia, di Aceh ada tapak Tuan. Jadi Islam sudah ada sejak Nabi Adam di Indonesia. Untuk demikian, undang lagi saya ke sini. Nanti kita bahas 2 pertemuan. Baik, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di dalam kitab Ar-Rakhul Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, hafizahullah, karya terbaik dalam penulisan sirah nabawiyah, pemenang sayembara penulisan sirah nabawiyah. Beliau menukilkan satu nas dari Ibnu Sa'ad, di mana diriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW, Siti Aminah radhiyallahu anha, beliau ketika akan melahirkan Rasulullah, sebelum Rasulullah lahir, keluar dari kehormatan beliau, itu keluar dulu cahaya. Qabla walladtu Muhammadan min farji kharajat min farji nur tusawwara alayya kaifa jabal biladi Syam. Sebelum aku melahirkan Muhammad, keluar dari kehormatanku, farjiku, cahaya seperti fokus memperlihatkan kepadaku bagaimana indahnya bumi Syam. Jadi lahirnya Rasulullah SAW didahului oleh cahaya yang keluar dari kehormatan ibundanya, kemudian memperlihatkan indahnya Palestina. Artinya lahirnya Palestina, Rasulullah menjadi satu alasan Allah akan memerdekakan dan memuliakan Palestina.
Maka siapa yang mengaku cinta Rasulullah SAW wajib mencintai Rasulullah SAW. Bohong orang cinta Rasulullah tapi dia tidak cinta Palestina. Betul? Sepakat? Ini dalilnya. Ya. Halo? Sepi sekali di dalam sini. Jamaah. Oi jamaah. Masih bersama saya? Baik, alhamdulillah. Kemudian Palestina dikenal sebagai jantung dunia, heartland of the world. Ya, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikemukakan oleh gurunya adalah Fitrar Karl Haushofer, beliau seorang profesor dan beliau mengatakan jantung dunia itu bernama Palestina. Kenapa? Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Jadi siapa yang menguasai Palestina seolah-olah dia menguasai dunia karena Palestina itu jantung dunia. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Ketika Zionis Yahudi dengan gerakannya Zionis Internasional yang dipelopori oleh Theodor Herzl awal abad ke-18 di Swiss, di konferensi Zionis pertama tahun 1879 kalau tidak salah. Itu belum berarti di akhir abad ke-19 berarti ya. Dia mengatakan bahwa kita akan memiliki negara 100 tahun ke depan, kita akan punya negara di jantung dunia dan jantung dunia itu bernama Palestina. Bayangkan ketika Zionis Yahudi ingin menguasai dunia, dia mulai dari Palestina. 12 provinsi ada di Palestina. Tinggal satu provinsi yang belum mereka kuasai, jalur Gaza. 11 provinsi saja sudah mereka kuasai, belum semuanya, tapi mereka nyaris menguasai dunia. Betul? Nyaris menguasai dunia. Maka jika kita ingin menyelesaikan masalah dunia, maka selesaikanlah dimulai dari Palestina. Kita balik para maus sekalian. Karena saya yakin ada intervensi Yahudi di balik semua keseluruhan dunia. Ya, dari hancurnya geopolitik dunia itu ada pengaruh Yahudinya dengan hegemoninya, Zionisme. Maka saya yakin jika ingin mau menyelesaikan masalah dunia, dimulai dari Palestina, jantung dunia. Itu zaman Nabi SAW. Kemudian, dulu namanya Syam. Kemudian abad ke-12 kalau tidak salah, ditemukan perahu dari Mesir, yang di dalam perahu itu ada tulisan Fa'lam Sinto. Fa'lam Sinto. Filistin, orang menyebutnya demikian. Maka wilayah itu disebutlah terkenal dengan istilah Palestina. Dulu namanya Syam. Pada zaman Rasulullah sampai abad itu. Di zaman Umar bin Khattab membebaskan Al-Aqsa, itu namanya Syam. Baik. Kemudian pada tahun 1916 ada 3 negara menjelang kehancuran Turki Utsmani. 3 negara ini Rusia, Uni Soviet saat itu, Prancis dan Inggris sepakat untuk memecah belah Palestina menjadi dibagi-bagi untuk mereka. Maka kemudian pada saat itu terjadi revolusi Bolshevik di Rusia, Uni Soviet. Maka Rusia mundur, Uni Soviet mundur, yang maju Prancis dan Inggris. Melalui Menteri Luar Negeri mereka, Sykes-Picot, dilakukan konferensi Sykes-Picot, ya. Memecah Palestina memecah Syam dipecah menjadi 4. Ya, ada Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Lebanon dan Suriah diberikan pada Prancis. Sejak saat itulah terjadi genosida. Maksud saya eksodus besar-besaran Zionis Yahudi Askenazim, terutama dari Rusia, mereka masuk ke Palestina, terutama tahun 1920 Bapak Ibu. Tahun 1920 mereka berbondong-bondong masuk ke Palestina. Ya, dapat dibayangkan, Bunda, ini posisi Palestina dari tahun ke tahun, timeline. Warna hijau yang Bapak Ibu saksikan ini adalah umat Islam Bayar Palestina. Tahun 1946 Palestina masih aman. Dan warna putih ini adalah etnis Yahudi, Yahudinya Yahudi Sephardim. Ada banyak klan Yahudi, 5 yang terbesar dan 2 ada di Palestina. Yang pertama Sephardim, yaitu bangsa Yahudi yang menjadi keturunan dari wilayah utara yang dulu dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam yang bernama Yarbaam. Mereka lah yang melanjutkan keberlakuan Taurat, ibu kotanya bernama Judah. Dan mereka menurunkan ras yang sekarang masih ada.
yaitu Spardim yang mengklaim memegang Taurat Nabi Musa alaihissalam sampai hari ini. Walaupun saya tidak yakin Taurat masih ada. Allah selamatkan. Nah, ada yang selatan itu dipimpin oleh keponakan Nabi Sulaiman, Rahbaam. Ibu kotanya bernama Israel. Israel namanya Israel. Ibu kotanya bernama Israel. Nah, terpecah menjadi dua. Sepeninggal Yarbaam dan Rahbaam, terjadi kemaksiatan di Masjidil Aqsa di Palestina. Mereka berbuat maksiat, bahkan nabi-nabi mereka dibunuh. Salah satunya Nabi Daniel, Nabi Yahya disembelih, Nabi Zakaria digergaji di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah hukum mereka menjadi bangsa yang hancur lebur oleh 3 pasukan hamba-hamba Allah. Ini ada dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Dibahas 2 janji hukuman Allah kepada bangsa Yahudi. Sekarang adalah kerusakan yang kedua menurut saya, dan janji hukuman yang kedua ini akan segera Allah berikan. Kapan? Sebentar lagi akan saya bahas, kalau Bapak Ibu masih bersama saya. Lanjut. Nah, Spardim, Yahudi Spardim itu mereka bersahabat dengan Palestina, bersahabat dengan umat Islam, cinta umat Islam dan anti Zionis. Mereka benci ketika Yahudi Zionis Askenazim membantu Palestina, membantu Gaza. Bahkan mereka ikut menolong Palestina. Kalau kami ke sana, kami disambut, kami ngobrol dengan mereka. Mereka bersahabat. Hello, welcome from. Ya, nanya sama saya, kita ngobrol dengan mereka, bersahabat. Itu Yahudi Sephardim. Yahudi Sephardim ini contohnya adalah bangsa Naturekarta, suku Naturekarta. Itulah yang mereka memegang keaslian ibadah Taurat, ibadahnya orang-orang Yahudi sampai hari ini. Nah, yang kedua Yahudi Askenazim. Yahudi apa? Askenazim. Inilah yang berakidahkan Kabalah, yang menjadi hamba iblis dan Dajjal, yang mereka saudara kita di Palestina, Gaza sekitarnya, dan merekalah yang memegang role politik pemerintahan, roda pemerintahan Israel hari ini. Dan mereka tidak lahir di Palestina, mereka lahir di luar Palestina, termasuk si Benyamin, siapa namanya? Benyamin Setanyahu, mohon maaf, siapa namanya? Benyamin, oh Setanyahu ya, bukan Netanyahu. Nah, dia tidak dari asalnya, tidak dari Palestina, dari Yahudi Polandia. Kakeknya itu dari Polandia. Rata-rata yang sekarang menjadi petinggi Israel itu bukan dari keturunan yang lahir di Palestina, Yahudi Palestina. Bukan, itu Yahudi di luar Palestina. Nah, tahun 1920 mereka diberikan opsi 3 negara. Mau pilih mana? Bukan 1920, 1940 ya. Antara Palestina, Uganda dan Argentina. Maka mereka pilih Palestina. Sejak saat itulah mereka masuk. Bapak Ibu bisa lihat, 1 tahun kemudian Palestina sudah mereka ambil. Ini warna putih Yahudi Askenazim, di dalamnya sedikit Yahudi Spardim. Lihat, umat Islam mulai berkurang. Mereka diusir satu persatu. Pembantaian pertama terjadi di Sabra Satila. 3 hari dibantai, 3.600 orang Palestina syuhada meregang nyawa. Sehari 1.200 dibantai. Sehari itu di Sabra Satila. Darah itu sampai menggedang sini. Tayangannya pernah kami lihat, dokumentasinya pernah saya simpan di laptop saya. Yang benar mati Allah. Dari sinilah kemudian terjadi okupasi hingga habislah Palestina. Tinggal Gaza yang masih tersisa.